in the history of God's mission. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk mencatat misi dalam dunia ini. Allah seperti Allah juga berubah. As we already observed from Genesis 3, Setelah kita belajar atau mengobservasi dari Kejadian pasal 3, the three persons of the Godhead have specific rules in the salvation of sinners. jadi 3 pribadi Allah kita yang terlibat langsung dalam misi ini. So, let me say this. God the Father decreed the plan of mission. Jadi Tuhan Allah Bapa itu yang menginisiasi rencana ini Before the creation of the world, sebelum penciptaan dunia ini. the Father's mission is rooted in His plan from eternity to save sinners. Jadi Allah Bapa ini, misi Allah ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dari dosa dosa yang kekal ini tadi. He enacted His plan in this history of redemption. Ya ini dia Tuhan Allah Bapa ini yang merencanakan penyelamatan ini. So the Father prepares for Christ's coming in the Old Testament Allah anak untuk datang ke dunia. and send His Son in the fullness of time to secure redemption. Memastikan kedatangan Allah Putra ini untuk karya penebusan. And send His Spirit to empower His people for witness. Dan mengirimkan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri untuk memberdayakan kita semua. This plan of mission will be fully accomplished when all God's chosen people have been gathered. Dan rencana ini akan terpenuhi kalau semua orang bersama kumpul bersama. And when every knee bows before Christ. Pada saat mereka kumpul, tunduk dan berdoa dengan Tuhan. And when the rebellious nations are judged with equity. Ketika orang-orang yang manusia berdosa itu memberontak, kumpul. When God's creation is restored in perfect righteousness. Tuhan mencoba dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan, dan nyatanya Tuhan mencoba menyelamatkan mereka dari kebutaan ini. The Father's mission will be completed when all enemies of Christ are punished. Sebetulnya misi Allah Bapa ini akan terpenuhi pada saat musuh-musuh Allah ini dihukum. When Christ's kingdom has fully come. Pada saat Kristus benar-benar datang. And when His glory is climatically magnified. Pada saat Yesus Kristus dimuliakan. So God the Father sent His Son and His Spirit. Dan Allah Bapa mengirim Allah Putra dan juga Allah Kudus. God the Son now was sent as the great missionary apostle. Dan ini terpenuhi dalam amanat agung dari misi. He was commissioned by His Father to display God's truthfulness in this sinful world and to confront the Yesus Kristus possessions ini and promise. memenuhi panggilan amanat agung untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Christ came into the world to seek and to save the lost. Yesus datang untuk menolong mereka yang terhilang. And to give His life as a ransom for many. Bahkan Yesus datang untuk menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan semuanya. He also came to institute the Messianic kingdom and to inaugurate the Gentile mission. Jadi tidak cuma untuk orang-orang tertentu, tapi juga untuk semua orang bukan di tempat lain. And Christ now reigns in heaven, gathering God's people from all nations through the gospel witnesses of His people. Tuhan Yesus bertanda di surga sana oleh karena dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa ini sekarang. He will soon return to judge all people. Dia akan kembali hadir untuk menghakimi orang berdosa. And Christ's work has a unique place in God's mission. Dan Tuhan Yesus ini bekerja secara unik dalam rangka memenuhi rencana Bapa. And God the Spirit was sent into the world by the Father and the Son. Dan Allah Bapa ini mengirimkan juga Roh Kudus dan Allah Anak dalam rangka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. To bear witness to Christ and to gather God's chosen people from all nations. Ya, untuk bersaksi ke seluruh bangsa-bangsa. As the divine evangelist, the Spirit convicts people in the world of sin. Nah, sebagai Allah Roh Kudus,
secara ilahi datang ke dunia untuk menyadarkan orang-orang berdosa ini. He illumines sinners with gospel truth. Dan dia akan menunjukkan ini loh Injil yang sebenarnya. And he regenerates those dead in trespasses and sins, gathering faith, granting faith. Ya, Isman. He regenerates those dead in trespasses and Dan sins. ini untuk semua orang yang melanggar aturan dosa-dosa yang berbuat dosa. As the divine church planter, church revitalizer, he revives and edifies God's people, and he educates and unites all believers. Nah, dalam hal ini Roh Kudus memberi pembelajaran, memberdayakan setiap gereja supaya melakukan yang sama. As the divine apologist, he exposes Satan's lie and ensures that the gate of hell will never prevail against the church. Bahkan sebagai sebagai pihak yang mempertahankan, memberi kekuatan untuk bersaksi, bertanya jawab, mempertahankan iman Kristen itu soal Yesus Kristus kepada semua orang. Jadi orang-orang yang bersaksi tadi. The mission of the Spirit also include empowering us to bear witness to Christ. Ini juga termasuk Roh Kudus memberdayakan orang-orang untuk berdua menjadi saksi. And gifting us with the spiritual abilities to make us competent gospel witnesses. Termasuk satu karunia dengan kemampuan untuk bersaksi sehingga menangkan jiwa. So he empowering us and gifting us and guiding us our witness in order to accomplish God's eternal plan. Jadi Roh Kudus memberdayakan kita, membuat kita menjadi saksi, dan kita berdua untuk kemuliaan Tuhan menangkan jiwa. Recently, there has been a renewed focus on the work of Triune God in mission. Jadi saat ini kita ini telah diperbarui untuk fokus ke dalam pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus ini dalam satu misi. Perhaps you might have heard the phrase Missio Dei. Dan ada istilah Missio Dei, bahasa Latin ya. The Latin word for the sending of God or the mission of God. Artinya itu Missio Dei ini adalah mengutus Tuhan, utusan Tuhan. But it has become popular in the past century for explaining missions as the work of God. Istilah ini Missio Dei ini kan menjadi sangat terkenal ya selama sekian tahun terakhir. The Great Commission passage in John's Gospel conveys this concept clearly. Nah, amat agung ini di dalam Injil Yohanes menjadi sangat-sangat terkenal. As the Father has sent me, even so I am sending you. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. So the conception of Missio Dei is not new idea. Jadi konsep Missio Dei ini sebenarnya bukan hal baru. It is rooted in the 4th century teaching of Augustine of Hippo. Ini sebenarnya sudah abad yang keempat itu sudah ada dalamnya Agustin. It was also clearly taught in the 16th century by Dutch theologian Gisbertus Boethius. Dan ini juga dibahas tahun dikuas pula oleh para teologi pada saat zaman oleh Petrus Belanda tahun 1559. And he developed the first comprehensive Protestant theology of mission. Beliau inilah yang membahas pertama kali mengenai teologi soal misi. For Boethius, the will of God is the primary theological foundation for mission. Jadi jawabannya adalah bahwa niat atau dasar Tuhan itu merupakan titik awal dari sebuah misi. It includes the eternal decree to save sinners. Yang pasti mencakup perintah untuk menyelamatkan para pendosa. And the gospel promises of Christ's coming and the Messianic kingdom. Dan tentu saja janji-janji Allah di dalam Injil bahwa kedatangan Kristus atau Mesias itu ketiga ini. And the Boethius used the term Missio Dei to distinguish God's activity in mission from all subordinate human activity. Nah, dari situ kemudian akan muncul istilah-istilah Missio Dei ini kita terjemahkan, kita tafsirkan dalam banyak hal yang terkait dengan misi, dengan banyak pernak-pernik terbawahnya kegiatannya.
As a popular term today, Missio Dei is used in many divergent ways. Ya, itu tadi Missio Dei digunakan dengan banyak cara dalam misi. Some define it as everything God does in relation to the kingdom and everything the church is sent to do on earth. Beberapa orang mendefinisikan ini sebagai semuanya yang terkait Tuhan dalam rangka untuk menyambungkan kerajaan Allah dengan gereja dan memutusnya ke dunia. In this view, the church's task in the world is usually seen as a collaborative